Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pajak dan dunia maya. Dalam perjalanannya, terdapat rencana aksi dan strategi untuk membangun kerangka hukum dan administrasi untuk aktivitas perpajakan internet berdasarkan panduan prinsip-prinsip yaitu: pertama, netralitas; kedua, meminimalisir biaya pemenuhan dan administrasi; ketiga, privasi; keempat, kepastian dan transparansi; kelima, efektivitas; keenam, efisiensi; ketujuh, keadilan; kedelapan, fleksibilitas. Adapun wajib pajak yang dapat dikategorikan pada dunia maya yaitu: 1. Individu; 2. Perusahaan perorangan; 3. Perserikatan; keempat, partnership; dan yang kelima, perusahaan. Hal yang penting untuk operasional sistem perpajakan adalah kepatuhan terhadap sukarela atas kewajiban pajak melalui penilaian diri. Model taat pajak ini didasari oleh gagasan bahwa para wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk merespon setiap kewajiban pajak mereka secara berbeda. Di Australia, pengaturan pajak internasional dilakukan berdasarkan pada konsep dasar tempat tinggal wajib pajak dan sumber pendapatannya. Secara umum, penduduk Australia dikenakan pajak atas pendapatan mereka di seluruh dunia, baik dari tenaga kerja maupun modal. Sedangkan bagi non-penduduk hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dianggap berasal dari Australia. Prinsip domisili atau tempat tinggal menjadi satu prinsip yang dapat digunakan untuk menentukan wajib pajak. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dan asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Sedangkan penentuan sumber pendapatan menjadi kriteria dalam penentuan pajak di dunia maya, di mana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Sumber pendapatan sangat bergantung pada karakter pendapatan yang diperoleh. Adapun yang menjadi sumber pendapatan adalah sebagai berikut: dividen, royalti, bunga, pendapatan bisnis, jasa. Jika dikaitkan dengan prinsip bentuk usaha tetap dalam penentuan pajak dunia maya, yaitu tempat tetap dari bisnis tertentu, di mana bisnis dari perusahaan baik seluruhnya atau sebagiannya terlibat. Berarti, bentuk usaha tetap secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Harus ada tempat usaha. 2. Tempat usaha harus tetap. 3. Bisnis perusahaan harus dijalankan melalui tempat bisnis yang tetap. Adapun menurut OECD, bentuk usaha tetap mencakup 1. Tempat manajemen, 2. Cabang, 3. Kantor, 4. Pabrik, 5. Workshop, dan yang keenam, tambang atau gas atau tempat pengambilan sumber daya alam lainnya. Masalah yang lebih lanjut muncul sehubungan dengan e-commerce adalah penerapan double tax agreement. Keuntungan bisnis menurut model tax convention OECD adalah sebagai berikut. Pertama, keuntungan suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha permanen. Kedua, keuntungan yang dapat diatribusikan di setiap negara pihak dalam persetujuan kepada bentuk usaha tetap, sebagaimana dimaksud dalam poin 1, adalah keuntungan yang diperoleh khususnya dalam urusan dengan bagian lain dari perusahaan dalam aktivitas yang sama dan di bawah koordinasi yang sama. Ketiga, kondisi yang sama. Sebagaimana dengan poin 2, suatu negara yang terlibat dalam persetujuan menyesuaikan keuntungan yang dikenakan pada suatu bentuk usaha tetap dari suatu perusahaan pada salah satu pihak pada persetujuan tersebut, dan menerapkan pajak sesuai keuntungan perusahaan yang telah dibebankan pajak di negara lainnya. Sejumlah negara di dunia cukup mengalami kerumitan dalam mengkaji perpajakan terhadap transaksi digital ini. OECD telah menyetujui perjanjian terkait perdagangan secara elektronik dan disahkan oleh menteri-menteri dari 48 negara OECD dan non-OECD pada Konferensi Menteri Ottawa pada tahun 1958. Prinsip-prinsip sistem perpajakan yang berlaku sesuai dengan OECD adalah: pertama, netralitas. Perpajakan harus bersifat netral dan adil antara bentuk perdagangan secara elektronik dan konvensional.
Motif ekonomi harus menjadi dasar pada penerapan prinsip netral ini agar tercapai kesamaan hukum baik bagi para penggiat usaha elektronik maupun tradisional. Kedua, efisiensi. Biaya pemungutan pajak harus benar-benar efisien. Tujuannya untuk menghindari biaya pemungutan pajak yang lebih tinggi ketimbang hasil pemungutan pajaknya sendiri. Ketiga, kepastian dan kesederhanaan. Peraturan pajak harus jelas dan sederhana untuk dipahami, sehingga pihak pembayar pajak dapat mengantisipasi konsekuensi pajak dalam transaksi yang besar, termasuk memahami kapan, di mana, dan bagaimana pajak tersebut akan dihitung. Keempat, efektivitas dan keadilan. Sistem perpajakan harus menghasilkan total jumlah pajak yang akurat pada waktu yang tepat. Potensi dari adanya penghindaran pajak harus diminimalisir karena akan berpengaruh pada perhitungan pajak. Perhitungan total dari pemungutan pajak harus sesuai dan dilakukan pada waktu yang tepat. Kelima, fleksibilitas. Sistem perpajakan harus bersifat fleksibel dan dinamis untuk menjamin bahwa sistem perpajakan ini berjalan berdampingan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi, sistem perpajakan diharapkan bersifat adaptif terhadap setiap perubahan teknologi yang ada. Peraturan yang kaku hanya akan mempersulit perkembangan penerapan sistem perpajakan bagi perdagangan online. Mengingat bahwa perdagangan online menjadikan internet sebagai elemen utama dalam operasionalnya, maka peraturan yang bersifat dinamis dan fleksibel sangat dibutuhkan dalam penerapan sistem perpajakan perdagangan elektronik ini. Sistem perpajakan juga seharusnya tidak terpaku pada situasi dan tempat tertentu karena diharapkan dapat secara komprehensif membersamai kemajuan teknologi dan ekonomi internasional. Sekian dan terima kasih.